Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dulur-dulur sadaya. Di kesempatan kali ini saya kedapatan bit karbu yang kendalanya ini motor ngebul parah. Oke, kita lanjutkan untuk pembongkaran. Sebelum melakukan pembukaan mur as tusuk sate, dipastikan ini bagian sintriknya sudah terlepas. Oke, jadi kita lepas terlebih dahulu pada bagian gigi sintriknya. Lanjut pembukaan bagian head. Oke, kita dorong, bisa gunakan obeng atau cungkilan ban. Oke, kita lanjutkan untuk pengecekan di bagian seher. Kita buka terlebih dahulu pada bagian ring pistonnya dan tarnya dimasukkan ke blok seher. Pantesan ini motor ngebul, ternyata ini ring olinya ini sudah pada macet dan sudah ngancing. Oke, lanjut untuk pengecekan pada ring pistonnya. Di sini ring pistonnya sudah renggang, ini sudah terlalu renggang. Renggangnya ini kisaran ada di 1 milian. Oke, lanjut pengecekan pada ring piston yang lainnya. Dan ini juga sama ringnya, Mas. Ringnya juga ini renggang, yang ring kompresinya. Jadi ini ring pistonnya harus wajib diganti. Dan seal clamp-nya juga wajib diganti. Karena kalau tidak diganti ini akan mengakibatkan terjadi ngebul kembali. Karena kita sudah capek-capek bongkar, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Jadi yang akan diganti ini ring piston dan seal clamp. Lanjut dan clamp-nya disekir ulang. Dan jangan lupa juga pada karburator ini dibersihkan dan knalpot
juga harus dibakar biar olinya tidak ada. Oke, ini di bagian blok sehernya ini sudah banyak bekas goresan pada ring seher, dan di sini terdapat karat, sudah terkena karat. Ini kayaknya motor pernah tidak lama tidak dipakai, dan alhasil motornya ini di bagian blok seher sudah kemakan karat. Tapi di bagian pistonnya ini masih aman dan tidak cacat sama sekali ini di bagian pistonnya. Jadi ini motor wajib di quarter, wajib di oversize, dikarenakan di bagian blok sehernya ini sudah ada karatnya. Lanjut untuk pengecekan di bagian sebelah kirian. Oke teman-teman, bisa kita lihat ini di bagian rollernya sudah pada gepeng, sudah kemakan, dan ini rumahnya sudah oblak, dan bosnya juga ini sudah mengeluarkan bekas karat. Kita cek ini di bagian bosnya ini sudah ada banyak sepelang, dan ini mengakibatkan motor pada bagian rumah roller ini akan mengakibatkan motor jadi berisik. Di bagian kampas ganda ini masih bisa dipakai. Kita cek di bagian lakernya. Di bagian lakernya, bambunya juga ini masih aman. Lalu kita cek bagian as pulinya. Wah, parah ini. Di bagian as pulinya ini lakernya sudah kena. Jadi ini wajib diganti. Oke, untuk penggantian pada motor ini saya akan lakukan penggantian pada bagian piston di oversize dan seal clamp juga. Lalu entarnya disekir ulang, dan packing top set sama lemnya. Dan juga ini di bagian rumah roller dan laker-laker pada bagian gearbox. Dan pibelnya ini masih aman, masih layak pakai. Jadi penggantian pada motor ini sudah segitu, dan selanjutnya ini tahap pencucian, dan sudah beres tahap pencucian lalu di quarter dan belanja part-part yang lain, lalu rakit ulang. Oke, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Di bagian stang piston ini masih aman dan tidak bunyi pada saat pengecekan tadi, dan ini stang pistonnya masih layak pakai dan tidak diganti. Setelah itu jangan sampai lupa di bagian ini, di bagian saringan olinya harus dibuka dan harus dibersihkan. Kalau kita melakukan turun mesin pada bagian motor matic, di bagian saringan olinya wajib dibersihkan, karena kalau tidak dibersihkan takut menyumbat di bagian olinya dan tidak naik ke atas. Di bagian saringan olinya ini harus wajib dibersihkan.
Oke, sekian dulu tahap pembongkaran pada motor Beat Karbu, dan selanjutnya ini dilanjut di part 2 untuk penggantian laker di bagian gearbox dan perakitan ulang pada mesin ini. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.